bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul bertatap muka pada pagi hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Reza, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya lengkap, Bu. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Oke. Hai. Halo. Halo. Hai. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK yang 1 Kota Raja? Cerdas dan beriman. Semangat ya, siap belajar? Siap. Terima kasih. Baik. Siap belajar. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang perlakuan benih dan bibit ya, dengan perlakuan khusus. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa bercerita tentang kegiatan kita minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak kita praktek apa minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Andi silakan. Jenis perlakuan yang kita praktikkan yaitu perlakuan secara fisik, kimia, dan mekanik. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi? Nah, tanya selanjutnya nih. Kenapa bahan dan bibit itu harus diperlakukan? Ada yang masih ingat? Ya, Mila. Salah satunya untuk mempermudah proses pertumbuhan dan mematikan masa dormansinya benihnya, Bu. Masa dormansi ya. Nah, jadi salah satunya adalah mematikan masa dormansi. Masa dormansi itu kemarin masa tidur. Bahwa ternyata bibit dan benih itu bisa tidur, dia punya masa dormansi. Nah, materi kita hari ini materi yang tidak kalah menariknya dengan yang minggu lalu. Jadi berharap kalian fokus ya, fokus untuk pembelajaran pagi hari ini. Silakan dibuka materi yang sudah Ibu share minggu lalu pada WA grupnya. Nah, apa sih yang kita akan pelajari hari ini? Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang menerapkan penanaman tanaman hias, dan yang kedua adalah melakukan penanaman benih dan bibit tanaman hias. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari kita belajar ini ada dua, yaitu tujuan secara pengetahuan dan tujuan secara keterampilan. Yang tujuan pengetahuan, Ibu minta tolong kepada Febri untuk bisa membacakan. Tujuan melalui kegiatan literasi bahan ajar, pengamatan video dan diskusi antar teman, serta didik dapat merinci kriteria bibit yang siap tanam secara tepat dan jujur, memilih jenis-jenis media tanam secara tepat, benar, serta bertanggung jawab, menganalisis jenis-jenis media tanam yang sesuai untuk tanaman hias secara tepat dan benar secara bertanggung jawab, menerapkan penanaman tanaman hias dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Febri. Yang selanjutnya untuk pengetahuan dan keterampilan, Ibu minta tolong kepada Emma untuk membacakan. Melalui kegiatan pengawasan dan mencari informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menentukan kriteria bibit tanaman hias secara tepat, benar, dan bertanggung jawab, menentukan jenis-jenis media tanam tanaman hias secara tepat dan bertanggung jawab, menentukan media tanam yang sesuai dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab, melaksanakan penanaman bibit tanaman hias secara teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Baik, terima kasih. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap dari tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian, Ibu berharap nanti ada salah satu di antara kalian yang bisa menjadi ahli di bidang pertanian, khususnya di tanaman hias, atau menjadi seorang wirausaha di bidang tanaman hias. Kalian tahu nggak benteng sunflower? Tahu. Di mana benteng sunflower? Benteng. Ada di benteng. Nah, dia usahanya apa di benteng sunflower? Ada rumah tanaman hias. Di sana itu yang memilikinya itu adalah alumni dari ATTH, namanya Pak Faisal. Beliau bukan hanya menambah RTB untuk pengiriman tanaman hias yang dibudidayakan, tapi sekarang sudah menambah keluar RTB. Jadi berharap dari pembelajaran hari ini akan
Ada kesulitan? Jangan lupa dikirim, klik kirim, Ibu akan cek. Baik, semua sudah mengirimkan. Alhamdulillah ada di antara kalian yang sudah bisa meraba ya kemana arah pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau gitu silakan sekarang mulai fokus kembali, HP letakkan kembali. Nah, perhatikan gambar yang di depan kalian. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di depan? Yang gambar pertama kira-kira gambar apa? Sekam bakar. Lalu yang kedua? Ada pakis. Siapa yang punya tanaman hias di rumah? Bila tanaman apa anak punyanya? Bunga mawar, Bu. Bunga mawar. Ada lagi yang lain? Ada. Melati. Zara Zali punya apa di rumah? Kamboja. Kamboja apa? Kamboja di kubur. Bukan. Kamboja di Jepang. Grace. Apa anak punyanya di rumah? Tidak punya. Anggi punya apa di rumah? Tidak punya. Nah, tadi media tanaman. Sekarang pernah nggak di antara kalian ada yang pernah menanam sendiri tanaman hias tapi hasilnya tidak optimal? Bocor itu. Ya, Grace. Apa yang kalian tanam? Belakang belakang siswa. Kira-kira kenapa menurut kalian? Ya, ada Grace. Silakan. Saya media tanam yang baik adalah media yang mampu menyediakan air dan sementara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan tanaman hias itu sendiri. Oke, baik, bagus sekali. Kita kasih upload. Tanam yang bisa menyediakan unsur hara dan teksturnya adalah porus, ya, ada poros. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara media tanam dengan bahan tanam? Yang media tanam ada yang bisa bantu Ibu? Siapa? Anggun. Media tanam apa, Anggun? Ya, baca boleh. Media tanam merupakan tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Lalu kalau bahan tanam? Bahan tanam adalah bagian tanaman yang digunakan untuk memulai atau mengawali budidaya tanaman. Nah, jadi bedanya bahan tanam dengan media tanam. Kalau media tanam seperti yang ada di depan kalian ya, misalnya ada arang, ada sekam, ada humus, ada batu bata, ini ada pasir malam, ada kokopit, ada sekam bakar. Sementara yang bahan tanam adalah bagian tanaman yang kita gunakan untuk memulai atau mengawali budidaya tanaman. Misalnya nanti ada akar, mulai dari daunnya dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Sebelum ini Ibu akan memberikan kalian saksikan video berikut ya. Hai semua, terutama buat teman-teman yang baru belajar menanam. Kalian tahu kan kalau media tanam itu banyak banget macamnya. Dan sebagai pemula, kadang kita bingung bentuknya seperti apa sih? Di video kali ini, aku mau berbagi sedikit informasi media tanam apa aja yang biasa aku pakai. Nah, karena di tempatku agak susah cari media tanam gratisan, biasanya aku beli di penjual tanaman dekat rumah. Jadi di sini aku akan informasikan sekalian dengan harganya. Tapi ini jangan jadi patokan ya. Ini sebagai gambaran kalian aja, karena beda tempat pasti beda artinya. Yang keenam adalah almond. Menurut aku, campuran Anda bagus banget buat bikin media tanam kita mirip-mirip media tanam yang hutan. Di sini harga Anda 10.000 untuk satu karung sedang. Yang ketujuh, pakis cacah. Pakis mudah ditembus akar tanaman,
Jadi bikin tanaman kita lebih kokoh. Dibanding media tanam yang lain, pakis kaca harganya sedikit lebih mahal. Di sini satu karung sedang harganya 20.000. Yang terakhir pasir malam. Pasir malam. Ya, pasir malam. Pasir malam ada yang teksturnya halus, ada juga yang teksturnya kasar. Dua-duanya bisa digunakan untuk campuran media tanam. Satu karung kecil pasir malam di sini harganya 15.000. Itu semua teman-teman media tanam yang biasa aku pakai. Selain yang aku sebutin tadi, masih banyak media tanam yang lainnya. Perlu kalian tahu, setiap media tanam punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya biasanya aku campur beberapa media tanam supaya bisa saling menutupi kekurangan. Jadi tanaman yang kita rawat bisa tumbuh semakin baik. Nah, sekarang poin penting apa yang bisa kalian ambil ketika sudah menonton video jenis-jenis media tanaman? Nah, poin penting apa yang bisa kalian simpulkan dari video jenis-jenis media tadi? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Eza. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa media tanam sangat banyak ragamnya atau jenisnya dengan harga sesuai dengan cara pendapatannya atau cara perolehnya, dari yang murah sampai yang mahal, baik yang alami maupun buatan. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Eza. Jenis media tanam itu sangat beragam sekali, baik dari karakteristik maupun dari jenisnya. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan kalian, silakan masing-masing anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mengambil media yang akan diamati bersama dengan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan apa yang akan perlu kalian lakukan pada kegiatan kali ini. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan identifikasi jenis-jenis media tanam yang Ibu sudah sediakan. Nanti setelah ini kalian akan mengisi lembar LKPD. Silakan kalian nanti berdiskusi sesuai dengan literatur yang ada. Silakan boleh menggunakan Google Lens, boleh menggunakan Google Scholar, boleh ya, untuk mencari informasi lengkap literatur sesuai dengan yang kalian amati. Silakan masing-masing anggota kelompok untuk mewakili mengambil. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Kelompok 3 diamati ya, ini materinya. Disalin, diskusi, boleh gunakan website juga mencari. Boleh menggunakan Google Scholar, boleh, silakan. Google Lens juga boleh digunakan. Cari materinya di website ya. Ini pasir mana? Pasir mana? Silakan nanti di depan.
kedua ada Oke, langsung dikerjakan. Ini dapat apa? Sekam, padi, terus ada pasir, ada batu bata. Oke, silakan identifikasi ya. Oke, dapat apa pondok tiga? Ada humus, ada sekam, padi, sama Oke, ada masalah untuk materi sudah ada kan ya? Ya, kita humus. Kelebihannya, kekurangannya. Lalu kekurangannya. Nah, jenis media apa yang sesuai dengan media tanam yang kalian dapatkan ya? Misalnya kalau batu bata, sesuainya untuk tanaman apa? Pasir atau arang sekam padi. Ini disesuaikan ya, gunakan literatur yang tersedia, boleh menggunakan website, Google Scholar, boleh atau Google Lens, silakan. Teksturnya seperti apa juga dapat Oke, apa ini? Silakan. Ya, selesaikan. Kesimpulan dulu. Selesaikan dulu. Ya, sama kesimpulan dulu.
semua? Belum. Oke, perhatikan ya. Oke, kelompok 2 udah selesai? Oke, sip. Kelompok 3. Bentar. Sudah semua ya? Nah, perhatikan, kembali lagi dicek kembali pekerjaannya. Yang kalian amati adalah yang pertama, jenis media. Yang kedua apa? Karakteristik. Yang ketiga, kelebihan. Pengamatannya. Silakan. Mulai dari kelompok mana nih? Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 2, silakan. Boleh berdiri. yang rendah dan kandungan abu yang cukup tinggi. Kelebihannya bersifat porous dan mampu menahan air, adalah kaya akan vitamin B. Kekurangannya sifatnya yang terlalu berlongga sehingga kurang kuat dalam memegang tanaman. Jenis tanaman hias yang sesuai adalah aneka tanaman hias. Yang kedua, pasir. Karakteristiknya memiliki tekstur yang kasar, terdapat ruang pori-pori yang besar di antara butiran-butirannya sehingga kondisi tanah ini menjadi struktur yang lepas dan gugur. Kelebihannya kemudahan dalam penggunaan dan dapat meningkatkan sistem aerasi serta drainase media tanah. Kekurangannya memiliki kemampuan yang rendah untuk dapat mengikat air. Jenis tanaman hias yang sesuai untuk semua tanaman hias. Yang ketiga, batu bata. Karakteristiknya berfungsi untuk melekatkan akar. Kelebihannya mempunyai kemampuan menyerap air lebih besar dibandingkan dengan pecahan genting. Kekurangannya pecahan batu bata lebih cepat ditumbuhi lumut. Jenis tanaman hias yang sesuai aprek. Kesimpulan dari kelompok kami adalah setiap media tanam memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu ke kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya menetapkan 3 jenis media tanam, yaitu 1 kokopit, 2 skabakar, dan 3 pasir malam. Jenis media tanam kokopit. Karakteristiknya, kokopit memiliki sifat mudah menyerap dan menyimpan air. Kelebihan, tekstur mirip dengan tanah. Kekurangan, tidak steril dari patogen. Jenis tanaman hias yang sesuai untuk semua tanaman hias. 2 skabakar. Karakteristik kasar sehingga sirkulasi darah tinggi. Kelebihan, harga relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, sudah steril dan mempunyai porositas yang baik. Kekurangan, jarang tersedia di pasaran, yang umum tersedia hanya bahannya atau skam atau kulit basah saja dan hanya dapat digunakan 2 kali. Jenis tanaman hias sesuai adalah aneka jenis tanaman hias. Lanjut. Dan yang ketiga, pasir malam. Karakteristiknya sangat berpori sehingga tidak dapat menahan air dalam waktu lama. Kelebihan, kemudahan dalam penggunaan dan dapat meningkatkan sistem aerasi serta drainase media tanah. Kekurangan, miskin unsur hara. Jenis tanaman hias yang sesuai adalah aneka jenis tanaman hias. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kita kasih aplaus. Kelompok 3, silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi dan pengamatannya. Saya dari kelompok 3.
yang media yang kita dapat juga, yaitu pertama kayu. Karakteristik arang terbuat dari batu kelapa atau kayu. Kelebihan, kemampuannya mengikat air baik, tidak gampang lapuk dan tidak gampang ditumbuhi cendawan dan bakteri. Kurangan, kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Jenis tanaman hias yang sesuai, anggrek. Kedua, skambali. Karakteristik bersifat dasar, bernilai gizi rendah, memiliki kerapatan yang rendah dan kandungan abu yang cukup tinggi. Kelebihan, bersifat poros dan mampu menahan air, adalah kaya akan vitamin B. Kekurangan, sifatnya yang terlalu berongga sehingga kurang pas dalam memegang tanaman. Jenis tanaman yang sesuai, aneka tanaman hias. Yang ketiga, tanah kurus. Karakteristik memiliki tekstur yang sangat gembur dan tidak keras seperti tanah hias ataupun tanah yang lainnya. Kelebihan, sangat berperan dalam proses penggemburan tanah, mempunyai kemampuan tukar ion yang tinggi sehingga bisa menyimpan unsur hara dengan baik, bisa memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas tukar ion relatif lebih beroleh. Kekurangan, sangat jelas untuk diatur ketika terjadi kemasukan dan daerah Besaran. memiliki tingkat porositas yang rendah sehingga akar tanaman akan tetap menyerap air. Penggunaannya sebagai media tanam harus dikombinasikan dengan media tanam air yang mempunyai porositas tinggi, misalnya tanah atau pasir. Jenis tanaman sesuai, aneka tanaman hias. Jenis tanaman sesuai adalah aneka Tanaman hias. Tiga dari kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil dari studi literasi, dari pengamatan yang sudah dilakukan. Saatnya sekarang kita simpulkan yuk. Kira-kira dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa masing-masing dari hasil pengamatan tadi yang bisa kalian simpulkan? Dari kelompok 1, silakan. Dari hasil yang akan diskusikan, kami dapat menyimpulkan bahwa media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Oke, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2? Dari hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa setiap media tanam mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, baik, bagus sekali. Terakhir kelompok 3. Kesimpulan yang kami dapat yaitu setiap bahan tanaman juga mempunyai kesesuaian yang berbeda-beda terhadap jenis tanaman. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk kalian semua. Yang sangat hidup, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita akhiri tadi media tanam ya, kita sudah membahas dan sudah melakukan pengamatan identifikasi dari karakteristik, dari jenisnya, lalu apa saja kekurangan dan kelebihannya, serta di bahan tanam bagian manakah yang dia pas untuk dijadikan sebagai media tanam. Nah, setelah ini, oke, tadi sudah lengkap sekali kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan dan menyimpulkan hasil kegiatannya. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum itu selesai, kita akhiri ya. Ada podcast yang sudah ibu kirim linknya ke WA group kalian, silakan dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian dari hasil diskusi, hasil pengamatan yang hari ini sudah kita lakukan. Apakah dia berbeda dengan hasil pretest tadi atau bagaimana? Silakan. Sudah? Sudah semua? Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, lumayan. Ini artinya adalah kalian sudah bisa lulus dari materi ini. Artinya kalian sudah dinyatakan kompeten pada materi ini. Karena nilai KKM mata pelajaran kita adalah 75. Nilai tertinggi diraih oleh Mau Rizal dengan nilai 87. Kita
saja yang kalian sudah pelajari hari ini? Ya, Jenis. sama. Jenis Apa media saja? Ada jenis media tanam, jenis media tanam apa lagi? karakteristik media tanam, Media tanam. Ada lagi? cara penggunaan media tanam. Cara memilih media tanam yang Baik. Baik. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa poin ya dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah aneka jenis tanam media tanaman hias. Yang kedua adalah karakteristiknya. Yang ketiga bagaimana cara memilih media tanam yang baik. Nah, setelah itu kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar media tanam hari ini? Senang. Apa lagi? Ada yang tidak senang belajar hari ini? Tidak ada. Kita semua. Nah, terakhir sebelum ibu akhiri, ibu tidak presentasi. Kira-kira tadi sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menyimpulkan hasil pengamatan, hasil diskusinya. Kira-kira sampai sejauh ini ada yang ditanyakan tidak? Ya, silakan Pak Rizal. Mengapa anak sekam, pasir, dan serabut kelapa dikatakan memiliki porositas yang tinggi dan merupakan media tanam yang sesuai untuk tanaman hias seperti agloma, sedangkan yang lain tidak? Sedangkan yang lain tidak. Kira-kira ada kelompok yang bisa menjawab menanggapi Pak Rizal? Ya, kelompok 1, Anggun, silakan Nak. Karena bahan tanaman memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda-beda terhadap bahan tanam. Ada bahan tanam yang memiliki kesesuaian terhadap bahan tanam porositas yang tinggi dan ada juga yang porositas yang rendah. Iya, bagus sekali. Benar ya, benar bahwa setiap media tanam itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada jenis media tanam yang menginginkan porositas yang tinggi, tapi ada juga yang menginginkan porositas yang rendah. Porositas itu artinya tingkat dia mengikat air, ya. Jadi ada yang menginginkannya tinggi, ada yang daya ikat airnya tinggi, ada yang daya ikat airnya rendah. Nah, baik. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kita kasih aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Setelah diskusi, presentasi dan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum ibu tutup, ibu titip tugas cinta untuk kalian semua. Minggu depan kita akan melakukan praktik penanaman tanaman hias. Tugasnya adalah silakan kalian baca literatur berkaitan dengan penanaman tanaman hias. Materinya sudah ibu kirimkan ke link WA guru kalian. Lalu minggu depan setiap kelompok membawa masing-masing satu bagian tanaman. Boleh membawa akar, boleh membawa batang, boleh membawa daun. Tapi sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Kenza, silakan. Untuk pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini Bu Ayu, terima kasih. Assalamualaikum.